Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, kita dihebohkan dengan fenomena hukum di negara kita, di mana vonis hukuman ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Di sepanjang sejarah kita, baru kali ini ada pelaku korupsi yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Hanya dituntut 12 tahun penjara dan kemudian divonis 6,5 tahun penjara. Kemudian perampasan aset yang disetujui hanya 210 miliar rupiah dan ditambah dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Nah, kasus ini menjadi heboh, kasus ini menjadi sangat viral sekali, bahkan tidak sedikit dari teman-teman netizen membuat parodi dengan membuat analogi. Misalkan jika ada seseorang dihukum 6,5 tahun, kemudian diberi uang 300 triliun. Kira-kira apakah ada yang mendaftarkan diri? Tentu masyarakat kita banyak yang mendaftarkan diri jika ada tawaran di penjara 6,5 tahun tapi diberikan gaji 300 triliun. Siapapun pasti mau. Nah, jika kita lihat dari hukuman penjara, kemudian denda yang dibebankan bagi pelaku korupsi tersebut, itu artinya angka yang sangat kecil, di mana jika kita kalkulasi dari total kerugian yang dialami negara, jumlah denda dan perampasan aset tersebut tidak sampai 0,5%. Perlu diketahui bahwa praktik korupsi tersebut yang dilakukan oleh seorang pengusaha tambang timah yang bernama Harvey Muiz, jika kita rinci ada beberapa hal yang berkaitan dengan kerugian-kerugian tersebut. Adapun kerugian negara dari kasus timah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerugian negara berkaitan dengan kerjasama penyewaan alat processing pelogaman timah yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu mencapai 2,2 triliun rupiah. Kemudian kerugian yang dialami oleh negara terkait dengan pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal itu sebesar 26,6 triliun rupiah. Kemudian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang timah ilegal tersebut dibebankan kepada negara, dan ini mencapai angka 271 triliun rupiah, sehingga total kerugian negara dari kasus ini sebesar 300 triliun rupiah. Namun semua kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu Pak Harvey sendiri, melainkan juga melibatkan beberapa orang. Dan semuanya sudah diadili, semuanya sudah ditangkap. Saudaraku sekalian, memang dari keputusan hakim tersebut terkesan serampangan dan kurang jeli dalam memilah kasus yang dilakukan oleh si pelaku, yaitu si hakim hanya melihat sesuatu dari sudut pandang semata, padahal masih banyak sisi kejahatan yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim terkesan sangat gegabah, sangat sembrono. Dia memvonis 6,5 tahun penjara terhadap Pak Muiz karena menurut si hakim, Pak Muiz ini tidak memiliki peran besar dalam kasus korupsi ini. Menurut pengakuan si pelaku, dia hanya membantu temannya, yaitu Direktur Utama Suparta. Karena kabarnya pelaku ini memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan, sehingga dia dimintai bantuan oleh temannya. Hakim juga memberikan penjelasan bahwa terdakwa bukanlah pengurus perseroan PT RBT, sehingga dia tidak tahu menahu tentang administrasi dan keuangan dari PT tersebut, sehingga hukumannya diperingan oleh si hakim. Nah, menurut hakim, Muiz hanya menjadi wakil bagi PT RBT saat pertemuan dengan pihak PT Timah. Namun sebenarnya di sini yang harus kita pertimbangkan bukan hanya status Pak Harvey dalam PT tersebut, melainkan dampak yang sangat besar
yang ditimbulkan dari penambangan timah ilegal tersebut, khususnya bagi masyarakat Bangka Belitung. Sehingga tuntutan hukuman 12 tahun penjara itu sangatlah ringan, apalagi pelaku hanya divonis 6,5 tahun penjara. Inilah fakta hukum yang terjadi di negara kita, teman-teman. Semuanya di luar nalar. Orang yang tidak jelas kesalahannya seringkali mendapatkan hukuman berat. Bahkan tanpa bukti pun sering divonis dengan hukuman yang berat. Dan justru pelaku kejahatan yang nyata, siapapun tahu dan merugikan negara, justru mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Nah, mari kita bandingkan dengan hukuman korupsi di negara-negara lain. Di antaranya adalah yang pertama, ada Amerika Serikat. Di Amerika, jika melakukan korupsi dalam kategori berat, maka di sana akan dihukum maksimal 20 tahun penjara. Kemudian kita ke Korea Selatan. Di negara ini, pelaku korupsi akan menanggung malu seumur hidup. Dia akan dikucilkan oleh masyarakat setempat dan masyarakat seluruh negaranya dan juga keluarganya. Ini adalah bentuk dari sanksi sosial yang berlaku di Korea Selatan. Nah, salah satu contoh yang pernah terjadi adalah mantan Presiden Korea Selatan yang memilih untuk bunuh diri akibat tidak tahan atau tidak kuat menahan malu karena dia sedang berkorupsi. Kemudian kita ke Jerman. Jerman adalah negara maju, sehingga negaranya memiliki transparansi keuangan yang baik. Akan tetapi, jika ada koruptor yang mencuri uang negara, maka di sana wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi. Lalu dia dipenjara selama 5 tahun. Kemudian kita berpindah ke Taiwan. Di negara ini, hukuman mati diberikan kepada 3 kejahatan. Yang pertama pembunuhan, yang kedua penyelundupan obat terlarang, kemudian yang ketiga korupsi. Jadi hukuman mati di Taiwan ini hanya berlaku untuk 3 kejahatan ini. Namun hukuman mati untuk koruptor hanya untuk yang mencuri uang dana untuk bencana alam dan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Ini mirip dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Kemudian kita ke Vietnam. Di sini hukuman mati diberlakukan bagi semua pelaku korupsi, walaupun tidak diberlakukan bagi koruptor yang sedang hamil dan merawat anak di bawah umur 36 tahun. Nah, kemudian kita ke Korea Utara. Korea Utara ini negara yang unik. Dia adalah negara komunis dan eksklusif. Jadi siapapun tidak bisa mengetahui kondisi di dalam pemerintahan Korea Utara tersebut. Negara Korea Utara memberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Namun, negara ini lebih tersembunyi dalam urusan eksekusi. Artinya, pada saat eksekusi tidak diekspos, tidak dipublikasi di media sosial. Apalagi setelah dipimpin oleh Kim Jong-un, eksekusi mati tidak dipublish di permukaan, termasuk eksekusi terhadap pamannya sendiri yang diduga akan melakukan kudeta. Ini dihukum mati. Menurut kabarnya, dia dimasukkan ke kandang anjing yang kelaparan, sehingga dia dicabik-cabik oleh si anjing tersebut. Ini fakta di Korea Utara. Kemudian kita pindah ke Jepang. Di negara ini memang tidak memiliki undang-undang khusus mengenai kasus korupsi, karena hukuman maksimal hanya 7 tahun penjara. Akan tetapi, budaya malu bagi masyarakat Jepang sangatlah tinggi. Sehingga kejahatan korupsi ini dianggap aib yang sangat besar, dan ketika mereka melakukan korupsi dan diketahui oleh publis, diketahui oleh banyak orang, dia akan melakukan harakiri, yaitu sebuah upacara bunuh diri dengan tujuan membersihkan nama baik. Dengan cara harakiri atau mati dengan cara bunuh diri seperti ini, nama baiknya akan dikembalikan. Nah, dari budaya harakiri seperti ini, angka korupsi di negara Jepang sangatlah kecil. Karena rata-rata masyarakat Jepang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemerintahnya. Kemudian kita berpindah ke Tiongkok. Negara ini sangat keras dalam menangani korupsi, karena dulu negara ini adalah negara yang paling korup juga dan masuk nominasi negara terkorup di dunia.
Sehingga penanganan korupsi ini sangat serius di negara Tiongkok. Siapapun yang terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara dengan 215 juta rupiah akan dihukum mati. Maka korupsi di Tiongkok menurun drastis karena di sana hukuman mati diberlakukan. Kemudian kita ke negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Di negara ini sejak tahun 1961 sudah memiliki undang-undang anti korupsi. Siapapun yang terbukti melakukan korupsi akan dihukum gantung. Dan ini sangat efektif bagi pejabat pemerintah yang menduduki kursi di pemerintahan di negara Malaysia sangat berhati-hati apalagi berkaitan dengan korupsi. Nah, berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia ini ketika seseorang menjabat jabatan tertentu, maka dia akan memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya, walaupun tidak semuanya, tapi banyak oknum yang melakukan korupsi seperti ini. Saudaraku sekalian, jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, kasus korupsi di Indonesia ini masih sangat leluasa. Siapapun masih bisa melakukan korupsi, masih ada celah untuk melakukan korupsi. Walaupun undang-undang anti korupsi di negara kita sudah diatur dengan sedemikian rupa, bahkan ada hukuman mati juga jika mencuri atau korupsi dalam kondisi tertentu. Namun nyatanya, praktik di lapangan masih jauh dari harapan kita semua. Seorang koruptor ternyata masih mendapatkan hukuman yang ringan-ringan saja. Penegak hukum di negara kita ini, ketika berhadapan dengan oligarki-oligarki atau kaum konglomerat, yaitu kaum yang berduit, nyali mereka menjadi ciut. Nyali mereka menjadi kecil, yang dulu terlihat gagah seketika menjadi kerdil. Dan ini fakta teman-teman, bukan hanya rumor. Kasus korupsi tambang timah ini, walaupun nilai yang masuk ke saku sang pelaku tidak sampai 300 triliun, namun kerugian negara dan perusakan ekosistem ini sangatlah besar teman-teman. Hukuman 6,5 tahun penjara dan denda hanya miliaran rupiah ini sangatlah kecil dibandingkan dengan kesalahan yang diperbuat. Jika kita merujuk kepada hukum Islam klasik, korupsi sebesar 300 triliun, seperti saat ini yang terjadi di Indonesia, hakim bisa menjatuhkan hukuman dengan beraneka ragam ta'zir. Ta'zir itu adalah bentuk hukuman yang ditentukan oleh sang hakim. Nah, angka 300 triliun ini masuk ke level berat, yaitu masuk ke hukuman yang berat. Di sini bisa dihukum dengan potong tangan, kemudian penjara yang sangat lama, misalkan 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan seumur hidup. Kemudian bisa diasingkan dan dipermalukan di hadapan publik. Dan dalam level tertentu bisa dihukum gantung, kemudian dihukum pancung, atau ditembak mati. Selain itu juga wajib mengembalikan seluruh uang yang telah dikorupsi. Bukan seperti saat ini, uang yang dicuri oleh sang pelaku memiliki nominal triliunan, akan tetapi hanya didenda dengan angka miliaran. Ini sangat ironis dan sangat memalukan. Karena saat ini siapapun bisa menyaksikan, siapapun bisa mengkoreksi putusan hakim sekecil apapun. Mengapa? Karena masyarakat kita sudah mulai maju, sudah mulai kritis. Masyarakat kita sudah cerdas, karena sama-sama belajar, sama-sama berpengalaman. Nah, kira-kira menurut teman-teman berkaitan dengan korupsi 300 triliun tersebut, menurut Anda sekalian seperti apa? Dan kira-kira yang pantas hukuman yang dijatuhkan untuk si pelaku, kira-kira berapa tahun penjara? Kemudian denda berapa? Nah, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.